datang di podcast Ulumul Al-Quran, sebuah ruang kajian ilmiah yang membahas keindahan dan kedalaman ilmu Al-Quran. Saya Airina Mesya dan bersama saya telah hadir Vivi, sahabat sekaligus rekan diskusi dalam perjalanan memahami Ulumul Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Airina. Senang sekali bisa berbagi dan mendiskusikan topik yang luar biasa penting ini, yaitu Ulumul Al-Quran. Ilmu yang membahas segala hal tentang Al-Quran, dari pengertian, sejarah, hingga autentikannya. Benar sekali. Dalam 20 menit ke depan, kita akan membahas 7 tema besar seputar Ulumul Al-Quran, mulai dari kedudukan Al-Quran, Ijazul Al-Quran, sejarah turunnya, hingga bukti keautentikan Al-Quran dalam perspektif sejarah dan sains modern. Mari kita mulai dari tema pertama. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya bagaimana pengertian Al-Quran menurut para ulama? Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yaqra'u qira'atan, yang berarti membahas atau menghimpun. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab, dan menjadi mukjizat serta diriwayatkan secara mutawatir membacanya bernilai ibadah. Jadi Al-Quran bukan sekedar teks bacaan, tetapi juga wahyu ilahi yang memiliki kekuatan spiritual dan hukum. Lalu bagaimana kedudukan dan urgensinya? Kedudukan Al-Quran sangat sentral. Ia adalah sumber utama hukum Islam, sekaligus pedoman hidup umat manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu kitab Al-Quran ini tidak hanya keraguan padanya, tapi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Urgensinya terletak pada fungsinya sebagai hudan atau petunjuk, rukun pembeda antara benar dan salah, dan yang terakhir syifa sebagai penyembuh bagi penyakit hati dan kehidupan sosial. Menarik. Jadi mempelajari Al-Quran bukan hanya untuk memahami hukum, tetapi juga untuk membentuk kepribadian dan peradaban. Mendengar istilah Ijazul Quran atau mukjizat Al-Quran, bisa dijelaskan secara ilmiah apa yang dimaksud Ijazul Quran? Tentu, Ijazul Quran berarti ketidakmampuan manusia untuk menandingi Al-Quran.
baik dari segi bahasa, segi kandungan, maupun berita gaibnya. Secara istilah, para ulama mendefinisikan ijazul Quran sebagai aspek kemukjizatan Al-Quran yang menunjukkan bahwa ia berasal dari Allah, bukan ciptaan manusia. Lalu, apa saja bentuk atau ragam kemukjizatan itu? Ragamnya banyak sekali. Yang pertama ada ijaz lugawi, yaitu bahasa dan sastra, yaitu struktur bahasanya luar biasa indah. Bahkan para penyair Arab tidak mampu menandingi. Yang kedua ada ijaz ilmi atau sains, yaitu banyak isyarat ilmiah yang baru terbukti di era modern seperti embriologi, sistem tata surya, dan sistem ekspansi alam semesta. Yang ketiga ada ijaz tasyri'i atau ijaz hukum, kesempurnaan sistem hukum dan moral yang diatur dalam Al-Quran. Yang keempat ada ijaz ghaibi atau berita gaib, ramalan dan informasi masa depan yang terbukti benar seperti kemenangan Romawi terdapat pada Quran surat Al-Rum ayat 2-4. Yang kelima terakhir sebagai ijaz balaghi atau retorika, yaitu keindahan susunan kata dan makna yang menakjubkan. Jadi kemukjizatan Al-Quran bukan hanya dari sisi sastra, tetapi juga ilmiah dan spiritual, membuktikan bahwa ia bukan karya manusia. Baik, kita lanjut. Seringkali kita mendengar istilah ayat, surat, dan fawatihus suwar. Apa maknanya? Ayat berarti tanda, yaitu potongan kalimat dalam Al-Quran yang berakhir dengan tanda waqaf tertentu. Surat adalah kumpulan ayat yang membentuk satu tema tertentu, sedangkan fawatihus suwar dan adalah pembuka surat, seperti huruf-huruf muqatta'ah pada awal surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Berapa jumlah ayat dan surat Al-Quran menurut para ulama? Jumlah suratnya disepakati 114 surat, namun jumlah ayatnya terdapat perbedaan oleh beberapa ulama. Sebagian ulama menyebut 6.236 ayat, sebagian juga menyebut 6.666 ayat, tergantung metode perhitungan tanda waqaf di berbagai riwayat Quran. Para ulama seperti Imam Ad-Doni dan Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa perbedaan ini tidak mempengaruhi makna, hanya cara pembagian bacaan. Istilah berikutnya yang penting dalam tafsir adalah munasabah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan
Munasabah secara bahasa berarti keterkaitan atau kesesuaian. Dalam ulumul Al-Quran, munasabah adalah hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya atau antara satu surat dengan surat yang lainnya. Apa fungsi mempelajari munasabah? Sangat besar. Dengan memahami munasabah, kita dapat melihat kesatuan tema dan sistematika Al-Quran, bahwa setiap ayat dan surat tidak berdiri sendiri, tapi saling melengkapi. Ragamnya ada 3, yaitu munasabah antar ayat dalam satu surat, yang kedua munasabah antar surat, yang ketiga munasabah antara awal dan akhir surat. Imam Al-Tiqai bahkan menulis kitab Nazim Ad-Durrah fi Tanasub Al-Ayat 2 Azwal yang membahas hal ini secara mendalam. Mari kita masuk ke aspek historis. Bagaimana proses turunnya Al-Quran? Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Bagian besar di Mekah selama 13 tahun dan sebagian di Madinah selama 10 tahun. Wahyu pertama Al-Quran adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, sedangkan surat terakhir yaitu menurut mayoritas para ulama adalah Al-Maidah ayat ketiga. Bagaimana pembedaan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah? Ayat Makkiyah diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Umumnya berbicara tentang akidah, tauhid, dan akhirat. Sedangkan Madaniyah turun setelah hijrah. Lebih banyak membahas hukum, sosial, dan kemasyarakatan. Ini penting dalam memahami konteks hukum dan dinamika dakwah Nabi. Setelah wahyu turun, bagaimana proses pengumpulan dan pembukuan Al-Quran? Pada masa Rasulullah SAW, wahyu ditulis di belakang rumah, tulang, batu tipis, dan hafalan para sahabat Nabi. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setelah perang Yamamah, banyak penghafal yang gugur atau syahid, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan. Zaid bin Thabit memimpin tim pengumpulan. Pada masa Utsman bin Affan, dilakukan standarisasi mushaf menjadi mushaf Utsmani untuk mencegah perbedaan qiraat di berbagai wilayah. Baik, bagaimana perkembangan di era modern? Ini modifikasi dilakukan dengan teknologi digital. Teks Al-Quran telah diverifikasi secara ilmiah menggunakan OCR Al-Quran
verification, dan basis data digital seperti Tanzil.net yang memastikan keautentikan harokat, titik, dan tanda baca. Namun, Mushaf cetak resmi tetap mengacu pada Res Usmani. Topik terakhir kita sangat menarik, yaitu keautentikan Al-Quran. Bagaimana bukti sejarahnya? Secara historis, Al-Quran terpelihara melalui dua jalur. Yang pertama hafalan atau tahfidz, yaitu yang berantai sejak sahabat Nabi hingga kini. Yang kedua adalah tulisan atau resim yang disepakati sejak Mushaf Usmani. Tidak ada kitab suci lain di dunia yang memiliki sistem transmisi sekuat ini. Bahkan naskah kuno seperti Mushaf Topkapi dan Mushaf Samarkand masih identik dengan Al-Quran yang kita baca sekarang. Lalu, bagaimana bukti dari sisi sains modern? Banyak temuan ilmiah mendukung kebenaran isyarat Al-Quran. Yang pertama ada embriologi, yaitu pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 sesuai dengan tahapan embrio yang dijelaskan oleh Profesor Keith Moore. Yang kedua ada astronomi, Quran surat Az-Zariyat ayat 47 yang menyebutkan bahwa alam semesta mengembang. Ketiga ada oceanografi, Quran surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20 menjelaskan adanya batas antara air laut dan air tawar atau barzakh. Semua ini menjadi penguat bahwa Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan wahyu Allah yang tetap relevan sepanjang masa. Masya Allah, pembahasan kita hari ini luar biasa padat, ya. Mulai dari konsep dasar hingga bukti ilmiah modern. Selanjutnya, apakah ada pesan dari diskusi yang telah disampaikan, dan apa pesan penutup dari diskusi ini? Oke, pesan saya sederhana aja. Semakin kita mengenal Al-Quran, semakin kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju sekali. Semoga ini menjadi